Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fashion aksesoris dari limbah. Next. Perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri Endang Suryaningsih, Sulfa Ramawati Majid, Sabita Mutakina, Ahmad Yahya Kafi, dan Raihan Puja Kusuma. Next. Next. Pengertian limbah. Limbah atau sampah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari sebuah proses produksi. Apapun bentuk produksinya, mulai dari skala kecil seperti rumah tangga hingga skala besar seperti pabrik industri, limbah memiliki bentuk yang beragam, mulai dari limbah cair hingga limbah padat. Limbah padat disebut sebagai limbah sampah. Limbah menjadi bahan buangan yang keberadaannya tidak dikehendaki ada di lingkungan tinggal manusia, sebab limbah dinilai tidak memiliki manfaat apapun, baik secara ekonomis, kesehatan, maupun secara visual. Berbagai senyawa kimia tertentu terkandung dalam limbah. Oleh karena itu, limbah seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Next. Macam-macam limbah berdasarkan wujudnya. Untuk limbah padat sendiri, yaitu limbah padat dihasilkan dari proses pengolahan atau sampah dari kegiatan industri dan tempat-tempat umum. Limbah industri padat dapat berupa limbah organik maupun limbah anorganik. Untuk limbah cair sendiri, yaitu limbah cair merupakan limbah dengan wujud cair. Limbah ini biasanya dibuang di selokan, sungai, atau bahkan laut. Limbah cair memiliki berbagai kandungan berbeda, tergantung dengan produksi industri yang dilakukan. Next. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam limbah berdasarkan wujudnya. Limbah gas yaitu molekul gas akan menjadi limbah jika memiliki jumlah yang berlebihan atau melebihi standar. Limbah ini akan menyebabkan pencemaran udara yang akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup jika tidak ditangani dengan baik. Untuk limbah B3, jenis limbah ini merupakan salah satu jenis limbah industri yang memiliki kandungan berbahaya dan beracun. Limbah B3 sendiri perlu ditangani secara khusus karena memiliki kandungan zat beracun yang cukup tinggi. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sulfa. Selanjutnya ada macam-macam limbah berdasarkan asalnya. Pada jenis limbah berdasarkan sumbernya terdapat 6 jenis, yaitu limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah medis, limbah pertambangan, dan limbah pariwisata. Next. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga kini terus berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan jumlah pemukiman yang semakin padat. Keberadaan limbah rumah tangga ini telah menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Ada banyak sekali limbah rumah tangga yang kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berupa limbah cair, dan ada juga limbah padat. Semuanya tentunya jika dibuang sembarangan akan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita turut serta menjadi lingkungan agar tetap asri, bersih, dan sanitasi sehat. Next. Contoh limbah rumah tangga. Air sisa pencucian, air sisa pencuci piring, asap, sampah sisa makanan, sampah sayuran, dan sampah plastik. Selanjutnya dampak limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga seringkali dibuang sembarangan tanpa pemilihan atau pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mulai dari air, tanah, hingga udara.
Berikut beberapa dampak yang akan dirasakan masyarakat akibat pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan atau tanpa pengolahan. Next. Yang pertama, ada dampak kesehatan. Pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh limbah ini yaitu penyakit diare, penyakit tifus, penyakit kolera, penyakit jamur, serta penyakit cacingan dan lain-lainnya. Next. Yang kedua, dampak lingkungan. Penanganan limbah rumah tangga secara sembarangan akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, seperti mengakibatkan banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Next. Nah, yang terakhir, dampak sosial. Limbah rumah tangga dapat menimbulkan banyak penyakit yang dapat berakibat pada tingginya biaya kesehatan, keadaan lingkungan yang kotor dan tercemar akibat limbah akhirnya juga akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabita. Baik, selanjutnya adalah limbah industri. Limbah industri merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Limbah ini memiliki berbagai jenis, tergantung dengan produk industri yang dihasilkan. Salah satu contohnya adalah industri tekstil, yang tidak hanya memiliki limbah berupa sisa potongan material, tetapi juga terdapat jenis limbah lain berupa air buangan, dan juga pewarna kain yang biasa digunakan. Next. Dampak limbah industri bagi lingkungan. Limbah industri yang dibuang sembarangan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang dapat disebabkan oleh limbah industri. Yang pertama, bahaya limbah industri pada air. Pembuangan limbah di laut atau sungai akan merusak atau bahkan membunuh kehidupan yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut dapat terjadi akibat tingginya kadar BOD dan juga COD dalam limbah yang akan merampas sumber oksigen di laut atau juga sungai. Karena itu, jika air tersebut dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup yang lain, akan menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia. Yang kedua, bahaya limbah industri pada udara. Limbah industri dapat menghasilkan gas beracun dengan bau tak sedap yang akan mencemarkan udara dan menyebabkan gangguan pernapasan. Bahaya gas yang dihasilkan oleh limbah industri akan lebih mudah dirasakan oleh lansia, anak di bawah usia 14 tahun, dan juga seseorang dengan penyakit bawaan. Gas tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit jika dihirup oleh manusia dalam jangka panjang, seperti penyakit paru-paru, penyakit asma, kanker, serta penyakit jantung. Lalu yang terakhir, bahaya limbah industri pada tanah. Limbah industri yang dibuang sembarangan di permukaan tanah atau dikubur dalam tanah dapat merusak kesuburan tanah hingga mengganggu produktivitas tanaman. Jumlah populasi pencemaran di tanaman bahkan dapat menjadi lebih tinggi dibanding dengan pencemaran pada tanah, karena molekul dalam limbah industri dapat menumpuk pada tanaman. Mengonsumsi tanaman yang telah tercemar tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Yaya Kafi. Baik, terima kasih Sabita. Selanjutnya materinya yaitu contoh kasus yang untuk limbah-limbah. Contoh kasus limbah rumah tangga, salah satunya yaitu sampah elektronik. Limbah dalam kategori ini cukup beragam seperti baterai, limbah dalam kategori ini cukup beragam seperti baterai, kabel, dan benda elektronik lainnya. Karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB mengategorikan limbah ini sebagai salah satu limbah yang membahayakan lingkungan dan kesehatan. Untuk rinciannya, laporan tersebut mencatat bahwa limbah elektronik terbesar disumbangkan peralatan elektronik kecil dengan berat 17,4 juta ton. Dilanjutkan 13 juta ton lainnya didapatkan dari peralatan besar dan disusul dengan limbah elektronik lainnya yang jika dijumlahkan hingga 20 juta ton lebih. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kepada limbah-limbah ini?
Limbah-limbah ini tentunya dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Untuk sampah elektronik yang akan di-reduce, penggunaan dan pembelian elektronika yang sekiranya dapat digunakan jangka panjang tanpa memperhatikan tren elektronik yang ada. Karena jika memandang tren elektronik, maka sifat impulsif manusia akan muncul dalam barang elektronik yang sebelumnya digunakan pun tidak akan terpakai. Lalu bagaimana jika elektronik yang sudah menjadi sampah? Hal ini dapat diterapkan prinsip recycle, yaitu dengan cara mengolahnya kembali bagian elektronik yang bisa dimanfaatkan atau diolah kembali sehingga memiliki nilai ekonomis dan daya jual. Berikut contoh produk dari limbah elektronik, yaitu diantaranya ada gelang yang dibuat dari kabel earphone yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian juga ada aksesoris anting dari partisi motherboard komputer, dan contoh produk limbah lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan Puja. Baik, selanjutnya ada contoh kasus limbah industri, limbah plastik. Isu yang sering terjadi salah satunya ialah limbah padat yang berasal dari industri besar. Sampah padat merupakan material bahan buangan dari segala aktivitas manusia yang berwujud padat. Menurut Widianingrum, ETAL, sampah padat adalah bahan buangan yang berwujud padat dapat terdiri dari berbagai sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik, atau sampah yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat, konsentrasi, dan volume berbahannya. Contoh kasus yang terjadi dikutip dari newsdetik.com dengan judul "Sampah Plastik dari Brand Besar Cemari Lingkungan Sungai Ciliwung". Berdasarkan hasil survei brand audit, sampah plastik yang dilakukan Tribun News Bogor bekerja sama dengan para relawan lingkungan pada 22 sampai 27 September 2022 di 11 kelurahan Kota Bogor mengungkap sejumlah produk dari brand besar yang kemasan plastiknya mencemari Sungai Ciliwung. Selanjutnya, untuk kategori botol air, berikut data dari survei yang tadi disebutkan. Untuk kategori botol air mineral merek A menjadi penyumbang sampah terbesar sebanyak 40,4%. Untuk kategori kopi saset merek LB, paling banyak ditemukan sebesar 52,2%. Pada kategori sampah plastik, makanan, dan minuman merek ID menempati posisi teratas dengan angka 58,5%. Selanjutnya, kategori deterjen pewangi dan sabun cuci merek D berada di posisi pertama sebanyak 55,6%. Kategori sampo sachet merek Clear berada di posisi pertama dengan angka 50%. Kategori sabun cair merek Envy sebanyak 67,1%. Adapun di kategori perawatan tubuh merek P menempati posisi pertama dengan jumlah tertinggi 53,8%. Dari hasil presentase tersebut dapat dianalisis bahwa limbah padat yang mendominasi lingkungan saat ini ialah limbah plastik dari brand besar yang digunakan berbagai kalangan, mulai dari rumah tangga hingga home industri yang berjalan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Limbah plastik tersebut sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan plastik bekas dari berbagai produk brand besar tersebut merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mereduce penumpukan sampah plastik dengan cara menggunakan ulang barang tersebut dan mengubahnya menjadi barang baru. Dapat menjadi solusi akan tersebut, tetapi akankah hal tersebut terjadi? Beberapa orang sudah menerapkan hal tersebut. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Putri Samboda, seorang gadis asal Yogyakarta yang kini tinggal di Washington DC, Amerika Serikat. Sejak bulan Juni lalu, Putri telah melakukan hal kreatif menarik perhatian. Dalam akun Instagramnya, @putrisamboda, ia mengunggah beberapa hasil karyanya, yaitu membuat fashion menggunakan bahan-bahan daur ulang, mulai dari bungkus permen, mie instan, hingga kemasan tepung terigu.
Hasil analisa dari contoh kasus tersebut kita dapat menerapkan dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, pada limbah industri yang menumpuk, hingga dapat menambah value ekonomi pada limbah tersebut dan tidak hanya dipandang sebagai sampah, melainkan menjadi seni kerajinan yang dapat digunakan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kami tentang limbah yang dapat diterapkan dengan prinsip 3R. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan langsung atau lewat kolom chat. Terima kasih.